Oke, bertemu lagi dengan channel produsen sambal goreng lancar berkah khas Malang. Dimana di sini kita akan mencoba untuk membuat video mengenai proses pembuatan sambal goreng tempe atau kering tempe. Ini terlihat di sini ada video mengenai tempe yang masih segar, yang masih dibungkus dengan plastik. Di proses awal ini adalah kita menyiapkan tempe yang segar, yang fresh, yang baru saja diproduksi dan masih dibungkus. Jadi bentuknya kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya saya kira bolehlah bentuk kotak atau yang lain sebagainya. Cuma yang kami sajikan di sini adalah berbentuk seperti bulat-bulat ya. Jadi diberi plastik. Dan ini proses awal yang akan kita siapkan. Oke, baik, kemudian pada tahap selanjutnya kita melakukan proses pemotongan tempe yang tadinya kita ambil. Kemudian ini adalah hasil yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian ya. Jadi kurang lebih seperti di video, dan ini masih terbungkus plastik yang dibiarkan sejenak agar lebih padat ya, lebih matang ya. Posisinya lebih matang, dan ketika matang itu nanti proses pemotongan juga akan lebih maksimal ya, lebih maksimal. Dan selanjutnya nanti kita akan lakukan proses untuk pengupasan, dan ini yang sudah dikupas ya. Jadi plastik yang tadinya menempel semuanya sudah dilepas satu persatu ya. Ketika tempe yang masih segar akan terkena udara, maka semakin matang ya. Jadi semakin matang dan kematangannya semakin sempurna, sehingga proses pemotongan tempe yang nantinya akan dibuat sambal goreng atau kering tempe itu menjadi maksimal dan bagus ya. Di kurang lebih seperti ini. Ini terlihat bahwa tempenya sangat segar dan fresh ya. Tentunya dari kedelai pilihan ya, yang saya kira memiliki kualitas yang sangat bagus dan memiliki gizi tinggi. Makanya kalau Anda membeli sambal goreng, tentunya memilih sambal goreng lancar berkah yang saya kira soal kualitas insya Allah akan selalu kita jamin untuk yang terbaik ya. Karena kualitas produk kita utamakan untuk pilihan. Dan ini adalah proses selanjutnya, yaitu proses pemotongan ya. Jadi pemotongan di sini bisa menggunakan pisau atau alat-alat lainnya, dan kami di sini karena memiliki alat pemotong atau mesin, kita gunakan, kita manfaatkan ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini menggunakan mesin yang saya kira bisa membantu untuk proses pengirisan. Tapi menggunakan pisau juga bisa, tapi karena kita sudah punya mesin ya kita gunakan alat ini sehingga memiliki manfaat. Dan ini prosesnya pengirisan kita lakukan semuanya ya. Jadi ini tampak hasil pemotongan yang tipis-tipis ya. Kalau untuk tipis atau tebalnya itu selera saja ya. Silahkan nanti kalau mamanya kok ingin membuat yang lebih tebal silahkan, tapi kita di sini kurang lebih seperti yang ada di video ini ya. Jadi lancar berkah memproduksi sambal goreng atau kering tempe ya, yang memiliki nilai gizi yang insya Allah tinggi ya. Nah, ini hasil pemotongan yang nantinya akan dilakukan proses selanjutnya ya. Ini tampak hasil pemotongan yang sudah ditempatkan di tempat yang nantinya akan kita lakukan proses penggorengan ya. Di proses penggorengan yang menggunakan ini ya, jadi wajan dan minyak pilihan juga yang nantinya juga menghasilkan hasil kualitas yang terbaik ya. Ini proses penggorengan dilakukan oleh beberapa waktu ya, sehingga kita tahu nanti proses pematangannya. Karena nanti kalau
tidak matang, itu nanti kualitasnya juga akan menurun ya. Makanya kita lakukan proses penggorengan yang maksimal. Ini dilakukan proses pengadukan agar pematangan juga merata, dan kita lakukan beberapa kali saja ya, sehingga maksimal, dan kita tahu bahwa mana yang belum matang dan mana yang sudah matang. Kalau tidak dilakukan proses ini sudah terlihat semakin matang, di kondisi semakin matang terus dilakukan pengadukan. Kalau sudah tampak matang, maka nanti akan ada proses selanjutnya ya. Nah, ini proses selanjutnya. Ketika sudah tambah matang, maka proses pengentasan, dilakukan proses pengentasan sambil ditiriskan minyaknya, dipisahkan agar jatuh ke bawah atau terpisah dengan tempenya ya. Ini tempe yang sudah matang, yang sudah melalui proses penggorengan, dan ini siap untuk diberi bumbu ya. Kemudian terus dilakukan proses penggorengan, ini memberi istilahnya, tempe dimasukkan terus ya, dimasukkan terus ketika kondisi sudah panas. Jadi tempe yang mentah itu mulai dimasukkan ya, sedikit demi sedikit sampai memang kondisinya sudah cukup ya. Jadi karena kapasitasnya ada di wajan juga menyesuaikan. Kalau wajannya semakin besar, saya kira kapasitasnya juga semakin besar ya. Tapi kita menggunakan wajan yang tidak terlampau besar, sedang ya, sehingga kapasitas untuk penggorengan tempe hanya maksimal ya, kurang lebih seperti yang ada di video ini. Kita masukkan terus. Ini proses penggorengan yang pertama tadi ya, setelah kita lakukan pengentasan, kita masukkan. Kita lakukan beberapa adukan saja cukup, nanti akan kita lanjutkan terus menerus ya. Ini juga ya, jadi ya Anda bisa menggunakan beberapa wajan saja, tapi ini yang kami gunakan wajannya memang lebih dari satu ya. Jadi kalau satu bagaimana, satu nggak ada masalah ya saya kira. Tapi produsen Lancar Berkah ini menggunakan beberapa wajan karena memang produksi yang kita gunakan alhamdulillah cukup banyak ya. Jadi kita juga mengejar waktu karena permintaan juga terus menerus ya, permintaan terus menerus dan sangat diminati, sehingga kita produksinya juga harus cepat ya, karena langsung habis. Biasanya kita produksi sekali produksi habis karena permintaan yang cukup tinggi, maka kita gunakan lebih dari satu ya, lebih dari satu. Kalau satu wajan bagaimana ya, bisa ya, bisa. Ini lakukan penggorengan, proses melakukan penggorengan, diaduk-aduk ya, saya kira diaduk-aduknya juga sering ya, jadi sesekali nanti lagi. Nah, ini hasil yang sudah ditiriskan dan ini sudah melalui proses pendinginan, jadi sudah ditaruh di tempat atau yang wadah yang sudah kita siapkan. Ini hasil penggorengannya kurang lebih seperti ini. Ini hasil keripik tempe, hasil penggorengan tempe, atau bisa menjadi keripik tempe ya. Bisa menjadi keripik tempe. Ini proses tahap yang sudah mencapai ya kurang lebih 70% lah. Ini masih ada beberapa tahap ya, tahap pembumbuan atau memberi bumbu sambal goreng. Nah, ini adalah hasil
dari proses pembumbuan atau pemberian bumbu sambal goreng yang memiliki rasa kualitas yang baik ya, yang saya kira sambal goreng tempe ini sangat cocok untuk semua kalangan ya, karena bisa digunakan sebagai hidangan menu ya, menu makanan atau lauk makanan, oleh-oleh, camilan dan lain sebagainya. Ini saya kira sangat cocok sekali, apalagi ini dibuat dengan bahan-bahan pilihan ya, bahan-bahan rempah pilihan yang sudah dijadikan sebagai resepnya, resep lancar berkah khusus ya. Jadi saya kira memiliki kualitas yang tidak usah diragukan lagi. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses packaging. Ini gambaran packaging kita buat ya, jadi packaging yang kita sampaikan kepada pelanggan adalah kurang lebih seperti itu. Ada beberapa produk kami termasuk sambal goreng kentang itu juga kita produksi, jadi aneka sambal goreng kita produksi di Lancar Berkah, dan saya kira pengiriman juga sudah kemana-mana ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, itu melalui beberapa media yang kita gunakan, salah satunya ya marketplace yang ada di Indonesia, Tokopedia, Shopee, termasuk proses melalui permintaan atau pemesanan secara langsung yaitu media WhatsApp ya. WhatsApp langsung biasanya distributor besar yang meminta kita untuk menyiapkan itu, dan kami juga melayani pemesanan baik dalam jumlah ecer atau sedikit sampai dengan jumlah yang cukup besar ya, atau partai besar. Kita sangat bisa untuk melayani, dan kita akan selalu coba memberikan terbaik ya. Dan ini adalah beberapa contoh hasil packaging yang sudah kita lakukan, dan saya kira itu Lancar Berkah sambal goreng khas Malang.